Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau misalnya Anda sekarang punya masalah seperti hipertensi, gula darah yang tinggi, ya, atau kolesterol yang tinggi, tolong jangan dibiarkan. Harus dikendalikan, jangan sampai berubah menjadi komplikasinya. Makanya penting untuk Anda simak Go Healthy kali ini karena kami punya solusinya untuk Anda, ya. Dan kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan yang ingin Anda share langsung, carikan solusinya daripada praktisi kesehatan di sini, silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio Go Healthy. Oke, kita mulai Go Healthy kali ini. Saya ditemani oleh dua praktisi kesehatan, sahabat-sahabat saya. Yang pertama, wah ini ada yang bisa dibilang senior dan juga legendaris di Indonesia, the legend, the one and only, Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Kabar baik, Kang Ronald. Kang Ronald sendiri sehat? Sporty tampilannya, lihat dong. Oke. Ya, dan pemirsa, jangan lupa harus sehat dan bahagia. Dan juga ada sahabat saya juga, ada Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Baik, Kang Ronald, dan pemirsa di rumah juga, kita doakan tetap sehat selalu. Ya. Dan narasumber kami kali ini usianya 72 tahun, masih cantik, masih segar, meskipun kemarin punya masalah kesehatan. Ya, ada Ibu Mariana, atau kita akrab memanggilnya Ibu Ana. Bu Ana, apa kabar? Baik, Baik ya Bu ya, segar sekali loh ini wajahnya, 72 tahun, luar biasa ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau mengetes dulu pemahaman Ibu Ana mengenai masalah kesehatan. Jadi silahkan dijawab sepemahaman Ibu saja. Ya, kita belajar sama-sama. Oke, ya, pernyataan ini benar atau salah? Wanita menopause pasti mengalami hipertensi. Tidak. Tidak? Tidak. Kenapa kira-kira? Normal aja gitu. Tidak, waktu itu tidak mengalami? Tidak mengalami. Oke, jadi jawabannya salah. Iya. Ya. Jawaban Bu Ana tepat. Tepat. Ya. Jadi pemirsa, yang namanya menopause itu memang kita tahu, ya, estrogen menurun pada wanita menopause itu. Perlindungan terhadap pembuluh darah, kemudian metabolisme lemak juga menurun. Ya. Akibatnya mudah sekali terjadi pengentalan darah dan penyempitan pembuluh darah. Itulah yang bisa mengakibatkan resiko terjadinya hipertensi. Tapi sekali lagi itu tidak pasti ya hipertensinya terjadi kalau kita bisa mengendalikan pola hidup kita, termasuk pola makan, olahraga, tidur yang cukup, dan yang paling sering itu memasuki usia menopause itu kan stres. Oleh karena itu harus dicegah supaya metabolisme lemaknya tetap baik, pengentalan darahnya tidak terjadi, dan stresnya dimanage dengan baik melalui pola hidup yang sehat. Jawabannya adalah Salah. Oke, penderita hipertensi tidak boleh makan daging merah. Benar atau salah Bu Ana kira-kira? Salah. Salah. Mas Nurman, kira-kira? Jadi jawaban Ibu Ana hari ini tepat semua. Wow. Dua-duanya tepat. Ya, jadi meskipun orang sudah hipertensi atau tensinya tinggi, tetap membutuhkan yang namanya sumber protein. Nah, sumber protein itu sendiri kita bisa dapatkan dari yang namanya daging-dagingan, ada daging putih, ada juga daging merah. Iya. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita harus membatasi jenis daging merah yang tinggi lemak. Tinggi lemak itu seperti apa? Kalau misalkan bagian-bagian dari sapi, itu bagian dari dadanya, itu dia tinggi lemak. Jadi kita bisa lihat dari daging-daging yang lain, misalkan daging pahanya, itu dia rendah lemak, itu bisa dikonsumsi. Nah, ingat batasan untuk orang yang hipertensi, ini adalah mungkin seminggu sekali, satu potong, kurang lebih 100 gram. Nah, itu masih bisa boleh kita konsumsi pada orang yang penderita hipertensi. Jadi pernyataan penderita hipertensi tidak boleh makan daging merah, ini adalah salah. Penderita hipertensi tidak boleh makan daging merah adalah pernyataan yang salah. Salah. Iya. Oleh karenanya, Ibu Ana 2 kali menjawab dengan benar, berhak mendapatkan souvenir dari Go Healthy. Aku seneng nih. Terima kasih. Kalau narasumber pinter gini enak nih ya. Baik, sebelum kita membahas apa masalahnya, ya sehingga Bu Ana datang ke Go Healthy, dan nanti kita akan cari tahu apa yang sudah beliau lakukan untuk mengatasi masalahnya ya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan riwayat kesehatan dari Bu Ana berikut ini.
Mariana Batubara. Walaupun sudah berusia 72 tahun, tapi ia masih sangat sehat dan bugar. Bahkan, dirinya masih dapat bergerak dengan mudah. Mariana mengatakan kunci dirinya bisa seperti ini karena pola makan sehat dan rutinitas olahraga yang ia lakukan sejak muda. Terlebih, sewaktu masih aktif bertugas di Papua, ia sangat sering mengkonsumsi ikan, sehingga kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Saat usianya 55 tahun, setelah menopause, dirinya sempat mengalami vertigo dan hipertensi. Bahkan, ia sampai dirawat selama 4 hari di rumah sakit. Namun, kini kondisinya sudah jauh membaik, terutama setelah dirinya memperbaiki pola istirahat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini, di usia 72 tahun, tekanan darah Mariana sudah stabil di angka normal. Kemudian keluhan vertigonya sudah tidak pernah kambuh lagi, serta badannya terasa lebih bugar. Dari foto-fotonya tampaknya senang traveling ya? Oh iya, Ya? hobi. Hobi? Wah, udah kemana-mana tadi ada foto di Menara Eiffel lagi. Ada, udah Hebat keliling banget. Eropa. Udah keliling Eropa? Benar. Wah. Jadi maksudnya gini, kita menikmati masa tua seperti ibu Betul. jalan-jalan kan menyenangkan. Betul. Syaratnya satu, apa Bu? Sehat. Sehat, Kalau ya. kita nggak sehat mau jalan-jalannya mau gimana? Positive thinking. Positive thinking, setuju sekali. Tapi beliau ini kan tadi dari video tahu bahwa punya hipertensi. Dan kalau hipertensi lagi menyerang, itu vertigo ya Bu ya? Betul. Seperti apa vertigonya? Sakit banget. Sakit banget. Muter, baru kayak gempa, baru kepala di belakang sakit, kayak ada yang remes gitu di belakang tuh. Sampai mengganggu aktivitas nggak? Muntah, Sampai muntah? Tapi aktivitas terganggu Ibu dengan vertigo itu? opname 4 hari. Ya Tuhan. Kan nggak bisa berdiri, Kak. Iya. Iya, jatuh, pusing, nggak kuat. Iya. Ya tensinya tinggi soalnya, Tinggi, sampai 180 waktu itu ya. iya. Tapi Ibu Ana ini nggak tinggal diam pemirsa. Dia tahu ini hipertensi nggak boleh dibiarkan. Makanya sudah menggunakan teknologi laser. Betul Ibu? Betul. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Perbedaannya apa? Vertigo nggak pernah kambuh lagi. Udah nggak pernah kambuh lagi. Betul. Si pusing-pusing muter nggak ada. Perasaan kayak gempa nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang paling penting juga, angka tensinya sekarang jadi berapa? Dulu pernah 180, tinggi sekali. Ya 120, 30 gitu. Waduh. Nggak naik. Keren, Ibu keren banget. Dipantau terus nggak Ibu? Pantau karena saya punya alatnya. Saya... Setiap hari dicek. Tensi. Ini contoh yang baik nih. Oke. Tensinya ya bisa Dulu, dikontrol dulu, ya. dulu ketika tensi lagi tinggi, selain vertigo, yang sering Ibu rasakan apa lagi Bu di tubuh? di Tangannya badan? kram. Tangannya kram. Kram seperti apa Bu? Nggak bisa gerak kaku gitu? Bukan kalau kita pegang jarum atau apa gitu itu kayaknya kesemutan gitu. kesemutan. Gitu. Kesemutan. Gitu. Sekarang Ya. gimana? Sekarang setelah pakai laser? Alhamdulillah. Nggak ada lagi. Kesemutannya hilang Nggak juga, ada Bu. lagi. Kesemutan hilang lagi. Nah, biasanya nih kalau kita punya tensi tinggi, ini banyak sekali dari narasumber kalau punya tensi tinggi. Dulu itu suka susah tidur. Ibu dulu ngalamin gitu nggak? Dulu iya. Dulu iya, susah tidur. Apalagi kalau mau deket waktu mau menopause itu ya. Ya, susah. bener kan? Iya benar. Nggak bisa tidur. Kualitas Nggak tahu, tidur jelek gelisah sekali. Gitu ya. Gelisah. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya untuk tidurnya seperti apa, Bu? Alhamdulillah. Enak sekarang. Tidur jam berapa sekarang? Ya jam 9. Jam gitu. 9. Ketika bangun, bagaimana rasanya badan, Bu? Ya alhamdulillah. Segar. Segar. Iya. Beliau ini menjalankan pola hidup sehat plus menggunakan teknologi laser. Jadi ayo pemirsa, khususnya mereka-mereka yang akan memasuki usia menopause nih. Ya, apalagi kalau sudah menopause kan kadang-kadang dalam tanda kutip menjadi momok. Iya kan? Bahwa udah menua nanti semuanya bisa serangan jantung, bisa Iya, iya. hipertensi. Lakukan pola hidup sehat, lengkapi dengan teknologi. Mesti Iya. seperti itu. Seperti contohnya nih, Iya. Ibu Ana ini. Coba sekarang beliau menikmati. Mau ibadah juga, ya kan Lancar. enak. Ibadah nikmat lancar. ya, Bu, ya? Mau ke luar negeri, mau jalan-jalan Lancar. juga oke. Iya. Mau senam-senam juga Nggak oke. masalah. Jadi di masa tua atau dikenal dengan masa pasca menopause adalah masa yang indah, masa yang bisa dinikmati dengan cucu. Tetap produktif. Ya, tetap iya, produktif. Karena apa? Karena pembuluh darah, aliran darahnya tetap sehat. Nah, Bu Ana sekarang tensinya bagus. Kolesterol sama gula darahnya bagus, Bu. Nggak ada gula saya. Oh, nggak ada gula. Wah, bagus nih ya.
Dengan kita lihat hasil ini semua, berarti kita tahu bahwa kalau kita mau memeriksakan diri kita tahu nih mau periksa apa? Periksa tensi kita, periksa gula darah kita, periksa kolesterol kita. Harus rutin tuh. Harus rutin, dan kalau kita sudah tahu semuanya, kita jaga kesehatan kita dengan menambahkan teknologi laser di dalam kehidupan dan pola hidup sehat kita. Nah, kalau Anda mau sehat, mau aktif, mau produktif, ayo lakukan seperti yang Ibu Ana lakukan di usia 72 tahun. Take action sekarang juga gunakan teknologi laser dan menjalankan 4 pilar pola hidup sehat. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Ana ini adalah dokter laser atau juga ada AccuLaser Ultimate, pemirsa. Ini adalah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penting dan disarankan buat Anda nih yang punya masalah seperti Ibu Ana, punya hipertensi, atau mungkin punya diabetes dan kolesterol yang tinggi. Harapannya kalau angkanya dikontrol, bisa diatasi masalahnya, komplikasinya bisa kita hindari. Ya. Praktis dan juga mudah untuk digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini. Di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari. Durasi boleh kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi yang di pergelangan tangan kiri ini dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, pemirsa. Nah, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate nanti akan menstimulasi tubuh, mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide yang bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah. Dan ini bisa membantu mengendalikan hipertensi dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga pengentalan darah. Nah, bagaimana jika Anda masih sehat? Saya masih muda, saya masih sehat. Hey, justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai upaya optimal untuk pencegahan datangnya penyakit. Jadi pemirsa, mari ya saatnya kita menjadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda nanti kalau sudah punya dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan dan gratis ya. Ini penting buat Anda ingat kalau dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah, dan Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Jadi kalau misalnya Anda ingat teknologi laser, wah ingat juga nih dokter laser, ingat AccuLaser, ingat GoGo Mall. Oke, Go Healthy belum selesai. Kita masih akan lanjutkan belajar dari Ibu Ana. Mungkin masalahnya sama dengan Anda, hipertensi yang menjadi vertigo. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar mengenai hipertensi yang ternyata komplikasinya bisa kemana-mana. Bisa ke serangan jantung, bisa menjadi stroke, gagal ginjal. Tapi kalau yang dialami oleh Ibu Ana ini jadi vertigo ya Bu ya? Iya. Sebuah keadaan yang sangat mengganggu di mana kepala itu rasanya muter seperti gempa ya Bu ya? Iya. Mual, ingin muntah, tangan sampai kebas dan lain sebagainya. Tapi itu dulu karena beliau sudah menggunakan teknologi laser. Nah, satu hal yang juga harus diperhatikan kalau kita punya hipertensi itu adalah soal makanan. Soal apa yang kita konsumsi. Ya, salah satunya yang baik itu adalah makan ikan. Ya. Nah, pemirsa, tahukah Anda kandungan dan juga manfaat dari ikan cakalang? Saya mau nanya dulu ke Ibu Ana nih. Suka ikan cakalang? Suka. Suka ya? Suka. Apalagi dulu pernah lama tinggal di Papua, itu kayaknya ikan fresh banget di sana ya Bu ya? Betul, iya. Kira-kira Ibu tahu nggak kandungan dan manfaat dari ikan cakalang apa saja? Coba. Omega 3. Mengandung Ada omega 3. Omega 3, terus? Omega 6 juga ada. Omega 6. Pinter nih Pinter loh. Betul. Jangan-jangan sambil beli sambil tahu nih nutrisinya apa aja ya gitu. Karena ada di buku. Oh, betul. Nah itu Rajin baca buku aja. manfaatnya apa kira-kira? Omega 3, Omega 6 itu apa? Sehat aja. Buat kesehatan baik gitu ya? Oke, Mas Nurman boleh dijelaskan kira-kira apa yang menjadi kandungan dan juga manfaat dari ikan cakalang? Ternyata ikan cakalang ini dari beberapa jenisnya, ada ikan tongkol, ada ikan tuna, ada ikan cakalang. Nah, ikan cakalang ini dari jenis yang dia kadar lemaknya memang paling rendah di antara teman-temannya ternyata.
Tapi lemak baiknya ini paling tinggi. Benar kata Bu Ana, omega 3-nya sangat tinggi. Omega 3-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk DHA dan EPA. Terus fungsinya bagi tubuh kita apa? Fungsinya adalah ternyata berdasarkan penelitian kadar DHA dan EPA ini akan melindungi yang namanya kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Iya. Karena pada dasarnya kalau misalkan orang dengan pembuluh darahnya sudah kaku, kemudian sudah ada yang namanya lemak-lemak yang menumpuk di pembuluh darahnya, ini bisa dibantu dengan yang namanya kadar omega 3 ini. Jadi omega 3 ini penting untuk orang yang memang sudah memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, terutama orang yang sudah hipertensi, yang sudah mengalami serangan jantung terutama ya. Nah, yang pastinya adalah cara pengolahan ikan cakalang juga harus kita perbaiki atau kita perhatikan. Misalkan dia ikan cakalangnya jangan terlalu tinggi pemanasannya, artinya kita goreng jangan kita pakai minyak bekas, jangan. Atau kita bisa juga pakai yang namanya ikan cakalang ini, ikan cakalang bakar, suka Ibu? Buka. Nah, ikan cakalang bakar ini enak kita konsumsi, DHA-nya tetap terjaga dengan baik, omega 3-nya tetap banyak, dan yang pasti menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita dengan mengkonsumsi ikan cakalang minimal 1 minggu 2 kali. Bu, menjalankan pola hidup sehat itu berat nggak sih Bu kata Ibu? Tidak. Tidak. Jaga makan udah dilakukan sekarang. Iya. Tidur udah cukup. Iya. Olahraga rutin. Iya. Stres udah bisa mengatur kan? Kayaknya makin usia tua kayaknya makin dekat dengan Tuhan ya Bu ya. Betul, Zikir ya Bu ya, sholat malam terus ya Bu ya. Iya. Pemirsa harus tahu Iya. bahwa untuk bisa bermanfaat bagi orang lain setelah usia 60 tahun tentu membutuhkan kualitas darah yang sehat, pembuluh darah yang baik, kemudian juga kita mesti happy, kita mesti tidurnya cukup, dan itu bisa dijalankan kalau kita mempunyai pola hidup yang sehat dan menggunakan teknologi laser yang memang dirancang dengan 3 sinar. Ya, sinar yang merahnya untuk melancarkan aliran darah. Coba nanti kita lihat di sini. Ya, ini adalah gumpalan darah karena proses mengalami penuaan ya, kekurangan tadi estrogen. Tapi dengan dibantu dengan teknologi laser, sinar merahnya ini akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah itu. Yang tadi aliran darahnya tidak lancar, ya, lihat menjadi terurai. Ya, kita lihat di sini, dan aliran darahnya menjadi lancar, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ vital kita. Kemudian pembuluh darahnya bagaimana? Pembuluh darahnya juga dengan sinar birunya, dia menjadi lebih lentur. Kalau lebih lentur apa? Dia akan menurunkan tekanan darah. Karena apa? Pembuluh darahnya melebar, otomatis tekanan darahnya turun. Itu karena sinar birunya mengaktifkan nitric oxide yang bertanggung jawab terhadap kelenturan pembuluh darah. Dan ada sinar kuning tadi. Nah, sinar kuning ini yang sudah dialami oleh Ibu, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Orang menopause itu tidur yang mesti nyenyak. Karena apa? Karena semakin kita kurang tidur, semakin proses penuaan dan daya imunnya itu akan menurun dengan drastis. Ya, kemudian juga karena tidurnya nyenyak, kenapa? Karena diaktifkan kembali yang namanya hormon melatonin, sehingga tidurnya menjadi dalam dan bangunnya segar. Kemudian juga orang menopause itu mesti happy. Dan si sinar kuning juga mengaktifkan kembali hormon endorfin yang dikenal dengan hormon kebahagiaan. Jadi udah tidurnya nyenyak, bangunnya seger, bahagia pula. Artinya apa? Tentu kualitas hidup kita di usia tua akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, yuk pemirsa, tetap seperti Ibu jalankan pola hidup sehat dengan aktivitas olahraga yang cukup ya. Tapi jangan lupa kita ada teknologi untuk melengkapi pola hidup sehat kita. Dan teknologi itu memang sudah terbukti bisa memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Sehingga hidup kita menua dengan sehat dan berkualitas. Ya, jadi Mas Boyke ya, kalau kita tua kan biasanya kepikunan nih. Ya karena kita lihat di sini ya, kepikunan itu terjadi karena apa sih? Karena pada dasarnya ketika kita sudah lanjut usia, aliran darah ke area kepala kita tuh berkurang. Betul. Nah, itulah kenapa orang-orang yang sudah lanjut usia biasanya terjadi kepikunan. Bagaimana cara kita mengatasi kepikunan? Ya, yang pertama adalah kita rajin-rajin baca buku. Betul kata Ibu, rajin baca buku, rajin belajar, rajin latihan, olahraga yang cukup, dan yang pasti kita pakai teknologi laser yang di bagian hidung nih. Ibu pakai nggak Bu yang Pakai di nggak? hidung? Belum. Kenapa?
Loh, kok takut? Kenapa? Justru itu malah bagus buat menghindari pembuluh darah di kepala ya, Mas Pertama Iman ya. sekali kayaknya Aliran agak darah di sakit. kepalanya itu udah langsung. Betul, langsung dia. Diperbaiki untuk mengatasi apa tadi, kepikunan. Kepikunan. Kalau ada sinusitis, semua. kalau ada gangguan keseimbangan, semuanya bisa diperbaiki. Betul. dengan Nanti saya pakai menggunakan Pakai Bu, intranasal. pakai harus. ya. Kayak gini Iya, cara iya. pakainya. Jadi kan Ibu pakai yang di tangan nih, ya Iya, kan ya? iya, iya. Nah, di tangan ini nanti akan ada ekstensinya nih. Ekstensinya itu ke bagian hidung kita. Nah, di pembuluh darah di hidung kita tuh sama seperti pembuluh darah kita yang di bagian tangan. Bisa menghasilkan nitric oxide di dalamnya. Dengan dihasilkan nitric oxide di bagian kepala kita, maka aliran darah kita tuh lancar. Dan yang pasti ini bisa menjaga dari serangan stroke. Nah, kalau misalkan sudah stroke gimana? Menjaga agar tidak terjadi yang namanya stroke berulang. Terutama orang-orang yang vertigo, kemudian yang sering pusing karena ada penyempitan pembuluh darah. Nah, ini kita harus rajin nih pakai yang namanya intranasal ini untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dan sinus juga benar kata Mas Boyka, bisa digunakan juga nih. Ayo yang masih muda, kita pakai teknologi laser untuk menjaga kualitas hidup kita. Bukan hanya Ibu Ana yang punya masalah hipertensi dan sekarang sudah terkendali hipertensinya. Banyak kisah di luar sana yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Ya, saya pernah mengalami vertigo, kemudian agak susah tidur, kemudian mengalami kekentalan darah. Alhamdulillah sekarang saya lebih sehat ya, lebih segar gitu, lebih kuat gitu. Saya tidak lagi mengalami vertigo, kemudian tidak lagi mengalami susah tidur, dan kekentalan darah sekarang saya sudah tidak mengalami itu. Gitu. Ibu Ana sudah menggunakan teknologi laser ya. Ibu dipakai sehari berapa kali, Bu? 2 kali. 2 kali. Kapan aja biasanya? Mau tidur. Sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Terus sama dengan pagi ya. Dan pagi-pagi. Bu Ana, Iya. Ibu sekarang lagi ada di Studio Go Healthy yang menyaksikan Ibu se-Indonesia. Iya. Jadi boleh diajak pemirsa lainnya, mungkin juga keluarga, saudara, kerabat, untuk sehat seperti Ibu. Silakan, Bu. Saya mohon ke teman-teman, ke keluarga yang belum pernah memakai laser, silahkan. Seperti saya. Supaya kita hidup sehat, jauh dari penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan ya sehat-sehat semua. Begitu. Asik. Nah, dokter laser ataupun AccuLaser ini adalah pelopor alat kesehatan pemirsa yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES ya atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan nih, penting buat Anda yang punya masalah seperti Ibu Ana, punya hipertensi, atau mungkin Anda punya diabetes dan kolesterol tinggi. Yuk digunakan supaya masalahnya teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga dan menguatkan dan memelihara massa otot kita. Ya, ini sekali lagi nih buat Anda mungkin seusia dengan saya masih pada muda-muda, belum punya keluhan kesehatan. Ayo, justru ini adalah saat yang paling tepat untuk menggunakan teknologi laser sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Pencegahan ya, lebih murah, lebih mudah. Jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, pemirsa. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada konsultasi dengan dokter gratis ya jika Anda sudah punya dokter laser maupun AccuLaser. Pemirsa, untuk kesehatan jangan main-main, pilihlah dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli. Kenapa? Karena berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Ingat ya, hanya ada di GoGo Mall. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser, ingat juga AccuLaser, ingat juga GoGo Mall. Oke, terima kasih buat Mas Boyke, Mas Nurman, praktis kesehatan, dan juga Ibu Ana yang telah berbagi kepada kami di sini. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Kami butuh kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini. Mari kita hidup sehat ya. Sekali lagi,
jalankan 4 pilar hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.